وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pelajaran yang selanjutnya, yang penjelasan yang sebelumnya dari Luqmanul Hakim, Allah taala menjelaskan Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin. Wahai anakku, kalau sesungguhnya seandainya ada sebiji sawi, sebiji yang lebih kecil dari sawi, zarrah, mungkin atom atau apa segala macam. Allah Ta'ala menjelaskan di situ, min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Sekecil apapun itu, sekecil apapun, ada di langit ataupun di bumi, di gurun, kemudian di hutan sekalipun, di dalam gua sekalipun, Allah Ta'ala menjelaskan ya'ti bihallah, nanti pasti akan ada perhitungannya. Orang segala perbuatan, makanya Allah Ta'ala menjelaskan wala yuzlamuna fatila, dan Allah Ta'ala tidak akan mungkin mendolimi walaupun itu sekecil apapun. Fatil, sekecil apapun itu. Sampai kemudian kurma itu kalau kurma itu dibuka bijinya, itu ada bahasanya Allah Ta'ala, ada qitmir, ada fatil, ada nakira. Ada natira, wala yuzlamuna natira, wala yuzlamuna fatila, wala yuzlamuna min qitmir, ya kan? Nah, Allah Ta'ala menjelaskan gitu. Kalau qitmir itu kulit kelupasnya, jadi pelindung bijinya. Umpama Anda makan kurma, terus di dalam kurma itu kan biasanya ada lapisannya. Iku jenenge qitmir. Kalau fatil itu di tengah biji kurma itu ada sumbune, kayak model sumbu. Itu jenenge fatila. Kalau nakiro, begitu kemudian biji ini dibeladel, itu ada titik kecil. Iku jenenge nakiro. Sampai cuwilik ngono dihitung ya Allah Ta'ala, sampai sekecil itu. Dan tidak ada amal yang kemudian hilang. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pelajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kalau Anda mau berbuat, dipikir dulu nak. Kalau mau berbuat, dipikir dulu. Kenapa? Itu ada barang sekecil apapun, nanti Allah Ta'ala tahu hisapnya. Ada perbuatan sekecil apapun, Allah Ta'ala tahu hisapnya. Nah, ini yang kemudian ayat ini yang kemudian dipakai oleh orang yang kepingin nemono barang hilang, nah itu mau sing digawe. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Nah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan innallaha latifun khabir. Bahkan cirinya Allah Ta'ala menjelaskan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat latif, halus luar biasa. Kemudian khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui sampai detail itu Allah Ta'ala khabir. Jadi bedanya antara alim dengan khabir, alim itu mengetahui, tahu latar belakang. Tapi kalau khabir sampai ngerti sifat jerun-jeruni. Umpama kanca iku sampai ngerti sak jero-jerone. Ketokane wong iki apik, tapi iku jenis ngerti kanca iku ngono iku. Iku sing tau dagang bareng, sing tau nyopetho berangkat lunga bareng, lungguh bareng, turu bareng, ya iku sing ngerti kanca. Nah, itu Allah Ta'ala menjelaskan itu khabir. Allah Ta'ala ngerti sampai sedalam itu. Jadi apa yang belum tersirat, apa yang belum tersirat, Allah Ta'ala tahu. Nanti akan muncul firasat seperti ini, nanti akan seperti ini, ngerti Allah Ta'ala ya. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengajarkan pelajaran selanjutnya. Luqmanul Hakim mengajarkan pelajaran selanjutnya, ya bunayya. Selanjutnya Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku,
aqimis shalah, baru dirikan sholat. Jadi iki keri. Nasihat yang awal-awal itu tidak sampai gini di sini. Kenapa? Penting. Ada kalanya orang itu cuma ngerti sembahyang, pokok sembahyang, poso, turu, mangan, mulai, ngono ae ngerti ini. Tapi kemudian amal-amalia yang lain tidak direken sama sekali. Makanya kemudian Allah Ta'ala menekankan dulu tauhid. Setelah kemudian pelajaran tauhid, pelajaran menghargai orang tua. Sak kena-kenai wong sembahyang. Tapi nek ndak ngergani wong tua ndak iso. Yo carane mau masuk surga. Bagaimana caranya mau masuk surga? Nah, itu kemudian diajari dulu. Jadi sembahyang itu duduk sing ngarep. Justru kalau di pelajaran Luqmanul Hakim sembahyang iki rada mburi. Kenapa? Pentingnya untuk menghargai dulu. Nek kalau sudah omongan orang tua itu diajeni, wong tua ngomong oh, insyaallah dilakoni mbek anake. Tapi nek wis wong tua nek gak diajeni blas. Pemanik ngongkon sembahyang, jangankan nyuruh yang baik, nyuruh yang enggak baik, nyuruh yang baik saja enggak dirungokno. Ngongkon sing apik enggak dirungokno. Pemanik ngongkon sing elek sana. Wis tambah gak dirungokno sama sekali, wis percuma ngomong kok ngono. Tapi kalau sudah orang tuanya diajeni, dihargai orang tuanya, makanya kemudian pelajaran penting. Ajarkan anak untuk menghargai orang tua. Durung berangkat salaman di toto. Saya ini orang yang bebas. Mau salaman enggak apa-apa, enggak mau salaman enggak apa-apa. Nah, kalau gitu berarti Anda direken ambek anakmu enggak apa-apa, enggak direken ambek anakmu, ojo ngamuk. Kenapa? Yang mengajarkan kebebasan Anda. Makanya ada usia-usia yang anak itu harus diatur. Makanya kemudian Sayyidina Ali mengajarkan, ajarkan anak di 7 umur yang pertama, 7 usia yang pertama bagaimana caranya bermain. Kemudian 7 tahun yang kedua ajarkan akhlak. 7 tahun yang ketiga ajarkan ilmu. 7 tahun yang keempat tolong. Aman di sana. 21 tahun anak itu sih mikir dewasa sudah. Tapi kalau seandainya ini tidak dilakukan 7 tahun pertama itu jangan ojo gedung-gedung. Hatta TK larang sampai jutaan, miliaran TK ini podo wae pelajaran ini ABC 1, 2, 3 alif batak podo wae nggak ngefek. Itu usia anak untuk bermain. Semakin Anda tekan tambah stres anak. Gak tambah kepintaran. Masya Allah nek tambah pintar. Nek pintar bagus. Ono sing tambah blank. Nek sing tambah blank itu sing soro. Itu usia anak untuk bermain. Masa emas itu masa emas. Makanya dulu orang-orang alim dulu itu bagaimana cara mengajarkannya. Imam Syafi'i sampai hafal Quran umur 5 tahun. Emboke bacano Quran, diwacano Quran lah, jalan kemana sambil kemudian api ambil dulang ambil maca Quran. Iki ndak ngrungokno dangdutan berharap anake hafal Quran ditake sekolahan sing larang, mari kemudian ditinggal nang kono. Anake dikon belajar, stres anake mari kono. TK stres disian. Caranya salah. Imam Syafi'i ndak TK, ndak PAUD, ndak mikir nang kene. Tak soro-soro. Umur 5 tahun hafal Quran. Ya apa carane ya iku mau. Itu tadi dibacakan Quran itu terus diperdengarkan kepada anak. Apal suwi kulino wis ana. Tapi nek sing dirungokno bendino lagu TikTok, lagu dangdut apa segala macam sing apal iku. Dadi ojo kaget ya anak menantang kowe lakon sing bendino sing dirungokno opo. Berharap anake koyo opo. Ekspektasi jauh dari kenyataan. Wis ngawur-ngawur. Nah, maka kemudian orang-orang zaman dulu mendidiknya seperti itu. Jadi kalau seandainya baca Quran dirakanti wong tua iku koyo ngono, dibacakan Quran. Nah, Abi itu makanya kemudian alhamdulillah ikut ngono iku mau. Nek Abi ngaji itu kemudian umi ngandani, terus kemudian nenek saya itu juga ngandani, bapak. Abi ku nek ngaji, kalau baca Quran itu anaknya ditaruh di depan, bayi. Ditekek nang ngarepe baca Quran. Ya kok ngono. Dadi ngajeni pisan diajak di ngajeni pisan. Nanti duduk anak ini, bapak nanti nang buri ayo mangan bobo, ini ngaji dewe, belajar dhewe, nggak dicak sama sekali. Nah itu yang penting,
Itu penting. Orang kadang-kadang ngeremekno arek bayi ndak ngerti apa-apa. Lho justru kan ndak ngerti apa-apa itu ilmu gampang mlebu. Itu ilmu gampang masuk di saat usia-usia seperti itu. Nah, maka kemudian setelah kemudian pelajaran menghargai orang tua tauhid, kemudian menghargai orang tua yang baik, menghargai orang tua yang tidak baik, kemudian cara berlaku dalam segala sesuatu, baru kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku kata Luqmanul Hakim, dirikan sholat. Penting, makanya iqamatus shalah, bukan kemudian hanya melakukan if'alus shalah, bukan hanya melakukan. Iqamah itu sampai mendirikan, ngedekno, sampai mendirikan. Jadi dilakukan dengan bersungguh-sungguh, iqamatus shalah, ya bunayya aqimis shalah, dirikan sholat. Kemudian apa? Wa'mur bil ma'ruf, ajarkan kebaikan. Cilik wis dikon ngajari sing apik. Nah, ini kemudian pelajaran penting. Jangan terbiasa membalas perbuatan yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wanha 'anil munkar. Cegah, kalau ada perbuatan yang tidak baik dicegah sebisanya. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW mengajarkan man ra'a minkum munkaran, orang yang melihat, barang siapa yang melihat kemungkaran, satu falyughayyirhu biyadi, rubah dengan tangan. Kalau memang punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaan. Omongan ide dirungokno, rubah dengan omongannya. Kalau seandainya perbuatannya dia orang yang berpengaruh, berbuatlah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kemungkaran. Kemudian kalau tidak bisa, fa illam yastati, kalau masih tidak bisa, fa bilisani, dinasehati. Kalau masih tidak bisa, fa biqalbi, didoakan. Wa huwa adhaful iman, itu paling lemahnya iman. Walaisa duna dzalika minal iman. Kalau sudah di bawah itu gak ada imannya sama sekali di sana. Kalau barang rusak dari ngereken sama sekali, pokok duduk aku ndak iso. Iman itu bukan seperti itu. Tetap harus paling tidak mendoakan mudah-mudahan dan tobat. Doa Anda itu seumpama tidak kena dia, kena ke anaknya, mudah-mudahan kena ke anaknya. Kalau tidak kena ke anaknya, mudah-mudahan kena ke keluarganya. Kalau masih tidak kena ke keluarganya, mudah-mudahan kena nang putune dan lain sebagainya. Iku. Jadi kemudian Anda jangan merasa rugi, ngomong dia itu sudah orang yang zalim. Kalau tidak kena ke dia, kena ke Anda, balik oleh pahala. Dapat pahala atau keluarga Anda yang diperbaiki oleh Allah Ta'ala, kan enak. Dan tidak ada ruginya mendoakan kebaikan untuk orang lain itu. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan aqimis shalah. Yang pertama, dirikan sholat, jangan sampai hilang. Ini tiangnya agama. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati hiya shalah. Sesungguhnya yang pertama dihisab nanti ketika hari kiamat adalah sholat. Kalau dikubur kencing, masalah buang air. Itu yang pertama dihisab dikubur. Makanya kata Rasulullah SAW, saya melihat kebanyakan orang disiksa itu karena buang air tak tuntas. Buang airnya tidak tuntas. Nah, ini kemudian kadang-kadang kesusu langsung gak celono, langsung berangkat. Begitu sembahyang rokok ceret metu titik. Nah, itu yang kemudian bahaya. Nanti ketika di alam kubur, ketika dikubur beda, ketika di alam akhirat juga beda. Begitu orang dibangkitkan, yang pertama dihisab sholat. Kalau sudah baik, kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya ke belakangnya baik. Posoni api, haji api. Tapi nek sembayangnya semburat, alamat burini semburat. Kenapa? Yang biasa saja tidak terbiasa, apalagi yang tidak terbiasa. Musik biasa, wah tidak biasa, apalagi yang tidak terbiasa. Orang kalau sudah tidak terbiasa dengan yang baik, yang kecil, yang banyak pun tidak bakal bisa baik. Kalau sudah tidak bisa, makanya kemudian ini masyhur, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang sedikit tidak bisa syukur, banyak juga tidak bisa syukur. Dikai sakmene tok, engko nek akeh aku syukur, dikai akeh alhamdulillah. Sepisan, mari dikai sing ndak anda. Itu pun karena pencitraan. Karena dia kadung ngomong, engko nek dikai akeh aku metu alhamdulillah temenan, dikai akeh alhamdulillah. Sepisan karena terpaksa. Iku.
Makanya kemudian hakikatnya syukur itu bukan sampai di ucapan saja, bukan hanya sampai di ucapan saja, sampai diakoni dalam hati dan dilakukan. Jadi duduk ilmu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala mari ngono sak karepku gawe ini beda. Untuk masalah harta, untuk masalah nikmat, min aina tasabau, dapat dari mana, kemudian dikelola jadi apa, keluarnya kemana, wafima anfaqa, keluarnya kemana. Anda dapat tenaga dari Allah Ta'ala, dapatnya dari mana? Oh, dari Allah Ta'ala, bagus. Kemudian keluarnya kemana? Itu penting. Orang kadang fokus dari dapatnya saja, dapatnya yang penting halal, iya bagus. Tapi keluarnya tidak kalah penting, karena juga akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Penting keluarnya ini. Wong kadang-kadang mikir keluarnya itu sudah dibuat foya-foya, tidak apa-apa. Yang penting kan uang saya sendiri. Coba mikir WKI mau. Duit-duitku dewe, coro-coroku dewe, urip-uripku dewe, duduk uripmu. Uripku dewe, duduk uripmu. Uripku nang hutan. Jadi kan tidak kena ambil uang. Selama Anda masih hidup di tengah orang-orang, di tengah masyarakat, Anda masih ada pengaruh sama masyarakat. Urip-uripku dewe, sakarepku dewe, ndak iso. Tak bisa. Kau nampi nyetel musik sak banter-banter, tetangga ada yang terganggu. Nek kon pasang kuping nang kupingmu dewe, kon get-getno dewe, ndak ono masalah. Gak iyo headset bau banter-banter sampai jebol kupingmu ndak ono masalah. Tapi nek ate urusannya ambek wong-wong, terus masang sound nang kampung di bawah terbanter no BDI, terus itu dipasang kemudian ada orang yang terganggu, terus dia ndak mau tahu, lha iku mau. Getno salone di ngarepe omahe dhewe ben getno pisan ben pacak ngawur. Cara mikir kayak ngono kadang-kadang ngawur. Orang itu kan hidup saya sendiri, uang saya sendiri. Toh aku ndak golek duit teko kono. Memang. Tapi kalau Anda mengganggu orang lain itu sudah rusak. Wong aku gak golek panganan teko kono wis seru. Oleh dewe. Padha aku gak golek panganan teko kono, tapi bermasyarakat itu ada etikanya. Ndak kemudian ngawur-ngawur. Orang hidup sembarangan dituntut sama Allah Ta'ala. Wong hidup saya sendiri tidak bisa. Ada orang yang sholatnya baik, datang kepada Rasulullah SAW, sholatnya baik, wanita. Kemudian ketika itu Rasulullah mungkin sedang buang hajat. Setelah Rasulullah balik, dilihat sama Rasulullah, ada tamu tadi, ada ya Rasulullah, wanita baik luar biasa, sholatnya bagus, puasanya bagus, poso sunai akeh, tapi satu, dia suka mengganggu tetangganya. Kata Rasulullah, hiya finar, di neraka tempatnya, neraka. Kenapa ndak bisa hidup saya sendiri? Wong aku sing nglakoni, kon sing nglakoni, orang lain yang terganggu, dek nyapu sampai ditekek nang sebelah, ate sampai tonggo. Loh, kon kira ono kegenan. Enggak iya sampah dewi. Buat kon nyapu dewi, wong aku sing nyapu. Betul, sampah-sampahmu kon sing nyapu, tapi ojo sampai ganggu tonggo. Jangan sampai mengganggu tetangga. Kalau sudah mengganggu tetangga, urusannya bukan urusan pribadi. Ini urusan bersama sekarang. Urusan bersama. Kenapa? Urusan mengganggu. Masang musik sak banter-banter. Loh, seumpama kon masang musik sak banter-banter, kon ngrungokno dhewe, corongi kon lebokno cakul, lebokno kupingmu dhewe, gak ono masalah. Tapi nek kupingi kon corongi kon tekek nang sampai terdengar orang-orang, sampai ada yang terganggu, itu jenenge mengganggu. Itu namanya merusak. Makanya Allah Ta'ala tidak suka. Orang-orang yang merusak itu tidak suka. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wasbir ala ma asabak. Selanjutnya setelah kemudian mendirikan sholat, mengajak orang untuk berbuat baik, kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wanha anil munkar. Mesti ada perbuatan yang tidak baik. Kalau kelihatan seperti itu, cegah dengan cara apapun. Kemudian yang selanjutnya wasbir ala ma asabak, yang sabar terhadap apa yang menimpa Anda, karena mesti dapat ujian. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan inna dzalika min azmil umur. 4 perkara ini dari pokoknya urusan. Dari 4 ini, kalau sudah 4 ini dikuasai, aman uripmu.
mulai dari sholat untuk urusan akhirat, kemudian mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah perbuatan keburukan. Kalau ada yang menimpa cobaan apapun, wasbir alama asobak, yang sabar terhadap apapun yang menimpa Anda, itu sudah min azmil umur, inti dari segala urusan. Itu sudah dari segala urusan. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan pelajaran selanjutnya, wala tusair khaddaka linnas, jangan sampai memalingkan wajah dari orang-orang. Sombong. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan hadis tentang sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi, cuwilik sekecil apapun itu, dari rasa sombong. Wala yadkhuluna, dan tidak akan masuk surga dan tidak akan masuk neraka orang yang kemudian di dalam hatinya ada sekecil mithqala habatin minal iman, sekecil apapun dari iman. Nah, ini kemudian yang dijelaskan oleh para ulama, sombong. Apa yang dimaksud sombong? Ini yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sombong itu bukan orang yang kemudian pakaiannya bagus, kemudian dia senang dengan berpakaian bagus. Tentu itu bukan hakikat sombong. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, iki wong sugih, dudu wong melarat, orang kaya, tapi pakaiannya seperti orang miskin. Kan ngomong kuwi, wong sugih kelambine kok melarat ben disaknoi. Dilihat sama Rasulullah SAW, ya Allah, kemana baju Anda? Ditanya sama Rasulullah, kenapa baju Anda? Kemana ya bagus-bagus? Ada ya Rasulullah, mek digawe kondangan tok. Kan ngono biasae, kelambi apik mek digawe kondangan, ku ning mlaku-mlaku kelambi sing luar biasa ya Allah. Kok soroni urip. Ada niatan yang berbeda. Kalau niatannya zuhud, ndak ono masalah. Rasulullah dhisik kayak gini, gak ono masalah. Ada orang yang berpakaian seperti itu kayak disaknoi, bik disaknoi. Jadi nek wis apik mau nanti kalau mau seandainya ada sensus subsidi BLT di artikel sing paling melarat, padahal ono motor, omahe sugih, mas-masane seakan-akene iku metu nang njaba artikel sing paling elek, sing mari tau dikebakkan dadi ono bekas ketik-ketik seakan-akene ngene, ya kan? Atik lungset terus kene kerane suwek kabeh. Malah sing digawe nanti kelambi bambung, kostum bambung sing digawe. Ben oleh dana BLT iki mau, Allahu Akbar. Kok cek ruweti. Ini yang ditegur wong model kayak gini, iki sing ditegur ambek Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, pakailah pakaian yang baik, pakai pakaian yang bagus, fal yudhiril athar. Hendaklah Anda menunjukkan Anda itu sudah dikasih rahmat di Allah Ta'ala. Duduk nur rahmatiku, sing seneng gawe kelambi api. Nah ini beda. Kalau niatannya zuhud menjaga diri, bagus. Tapi kalau niatnya untuk merendahkan diri kayak ngono, ben oleh BLT ini mau CC. Ini orang memang niat untuk dikasihani. Beda. Sahabat itu udah ono sing koyo ngono. Rasulullah itu ketika kemudian lapar luar biasa pas perang Khaibar, itu lapar kondisinya luar biasa. Itu Sayyidina Ali pegang perut entek bersih. Enggak usah apa sing ape dicerna. Rasulullah sampai kemudian dalam riwayat itu ketika Rasulullah mau macul, kemudian sahabat dengar suara seperti tulang yang patah, kretak. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Apa tulangnya patah? Enggak, kata Rasulullah, ini digawe sabuk sana. Dari batu itu diganjel, kemudian disabui ambek sama kain, diikat sampai rapat, saking gak ono sing dipangan. Sayyidina Ali saking laparnya weteng ya koyo ngono pisan sampai entek. Cuma begitu akan keluar, ini tangan digosok-gosok sampai anget, terus mari ngetempel nang lain. Jadi seakan-akan kok wong seger, keringetan mari mangan narak ngono. Padahal laparnya luar biasa.
laparnya luar biasa. Tadi kan ditutuk nang wong nek melarat iku ditutuk nang wong aku soro. Nek ngenes iku ditutuk nang wong ben disaknoi. Anda laporin di Allah Taala, ya Allah lapar itu lapor sama Allah Taala. Makanya Rasulullah ngajarkan apa? Kalau minta kepada Allah Taala walaupun jaluk uyah. Walaupun jaluk uyah itu jaluk di Allah Taala. Ya Allah uyah tek sampai perkara yang paling kecil, masalah dapur. Sampai perkara uyah itu jaluk di Allah Taala. Jadi jangan sungkan, benopo tak kebiasa ngemis. Kok didata, aku ndak didata miskin ambe RT ini jahat RT ini. Lakon motor ono, urip cukup. Si apin jaluk dana si anak, cek nemen nih. Ape maksud negara gawe utang ku cek nemen nih. Nek gak ngono aku ndak oleh jatah teko negara ya Allah, bahan no dipandhe wong. Bahan no dipandhe. Dadi umpama wong mlebu neraka ndak iku ndak melu mlebu neraka ngono lho. Kok cek banggae. Ini kalau tidak masuk ke kita nanti masuk ke aparat-aparat yang ada di atas, masuk ke DPR yang kemudian bikin aturan-aturan yang tidak tepat. Bapak no, orang rebutan api mlebu neraka. Lah kok ono wong api mlebu neraka aja aku dhisik sing api mlebu neraka. Kan ngono logikane. Anda mau masuk neraka, nanti saja saya dulu yang masuk neraka. Kok sampel kok dipioro. Cara mikir rada waras titik kan lho. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan, setelah itu kemudian Rasulullah mengajarkan, kalau seandainya dikasih nikmat, duduk no nikmati. Jadi saat anda itu bangga, jadi orang Islam itu bangga. Jadi ditelok orang Islam melarat, lambini suwek kabeh lah, kok ini nemen Islam ini. Makanya kemudian ketika Abu Sufyan ditanya, ketika Abu Sufyan ditanya sama Raja Heraklius, apa ndak ada orang yang kaya? Lo ada model seperti Abu Bakar, sing soge-soge ono dan menampakkan kekayaannya. Itu bukan ditampakkan saja, diinfakkan semuanya kepada orang Islam. Jadi itu kayak kaya-kayaan tok ya salah. Jadi makanya kemudian Islam itu yang wasatiyah, pertengahan. Duduk no nikmati Allah Ta'ala, tapi begitu ono kota infak melaku, yo gak terlalu bahil-bahil banget. Ono wong sing tampilannya sugih luar biasa, dikon nyumbang seret luar biasa, iki yo salah bisa. Dadi sing tengah-tengah wae lah, sing wajar-wajar, ya wajar-wajar saja. Dadi ndak terlalu melas-melas banget, ndak terlalu nemen-nemen banget berharap dikasih sama orang lain, berharap betul nemennya ape njaluk wong. Itu terbiasa, itu makanya ubud dunya yang menjadikan ubud dunya kayak ngono iku mau. Karena terlalu terpaku sama orang. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wala tusair khaddaka linnas. Jangan terbiasa memalingkan wajah dari orang. Kemudian apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas bumi dengan sombong. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Anda apik suatu pantofel cetak nek kebose teko digeget tok dak jebol bumine. Bakal jebol bumine salah yakin. Hatta kon sak banter-banter opo iku bis-bisan ae gak jebol apa maneh tanah temenan. Tak bakal jebol. Anda tidak akan merobek bumi, dan kalau Anda melangkah sejauh apapun, walan tablughal jibala tula, dan langkah kaki Anda itu tidak mungkin bisa ngelangkai gunung. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka terhadap orang yang mukhtal fakhur, yang kemudian sombong dalam tingkah lakunya, sombong dalam perkataannya, omongannya sombong, perbuatannya sombong. Dua ini tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ono wong melarat, aku masih melarat tapi sik kaya. Iku wis melarat sombong bisa. Wis gak ono sing ada sing perlu dibanggakno ngono iku. Nah, itu kemudian Allah Ta'ala tidak suka orang yang sombong itu seperti apa? Batarul haq, menolak kebenaran, walau sunnas, dan kemudian meremehkan orang lain. Ngerti apa untuk ngono iku? Pinteran aku itu loh. Ngeremehkan, suka meremehkan orang lain. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan waqsid fi masyi. Kalau mau jalan yang tenang, lunakkan dalam jalan Anda. Kemudian waghdud min sautik, rendahkan suara. Dak pengapa mau cara opo sing ape digoleki. Kon hatta ngomong pelan, nanti kalau memang urusannya penting teko ulah balen ngono maneh. Tapi ndak pengapa mau cara cerit.
ngomong sak keluargaan tapi kok sing ngomong sak kampung jan suara sampai pucuk sampai pucuk. Waldud min sautik, rendahkan dalam cara bicara, etika ngomong ya diatur ya Allah Ta'ala. Kemudian apa? Inna ankarul aswat, sesungguhnya suara yang buruk yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala la sautul hamid, sesungguhnya itu adalah suara keledai. Nah ini yang kemudian pernah ditanyakan kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tapi dibenci oleh Allah Ta'ala. Adapun yang diciptakan itu yang kemudian termasuk salah satu pertanyaan, yang satu apa satu yang tidak ada duanya, dua yang tidak ada tiganya, termasuk salah satunya apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang kemudian dibenci. Nah ayat ini yang dikeluarkan, inna ankarul aswati la sautul hamid, sesungguhnya suara yang dibenci oleh Allah Ta'ala ialah suara keledai melengking luar biasa. Ono wong sing jerit kayak ngono, ono wong sing jerit kayak ngono kan. Nah itu yang jangan bengok biasa. Orang sing bengok itu sampai ya Allah ngerusak telinga, Iku sing Allah Ta'ala tidak senang. Iku sing Allah Ta'ala tidak senang. Tapi tidak kemudian cara bicara juga diatur oleh Allah Ta'ala. Orang itu semua ada cobaan. Wayai jerit ya cuma ada etika. Ada etika dalam berbicara, ada etika dalam berlaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.